Hari ini saya Dani Rohmati yang masih bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Ada juga rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Batu. Mitra Muslim bagi hari ini turut menyaksikan dari channel YouTube Suara Muslim TV. Saat ini juga Anda bisa dengarkan melalui radio streaming dimanapun saja berada. Kita akan membahas ya Mitra Muslim, WFH, Work From Home, hemat energi, tapi sudahkah produktif belajar dari etos santri, Mitra Muslim? Jadi kalau fenomena WFA atau bekerja dari rumah mungkin membuat kita merasa lebih hemat energi ya, Mitra Muslim, karena tidak perlu menembus kemacetan. Namun sebuah pertanyaan kemudian muncul di balik kenyamanan itu ya, sudahkah kita benar-benar produktif atau terjebak dalam rasa dalam tanda petik malas yang terselubung, Mitra Muslim. Kita tidak hanya bicara soal manajemen waktu, tetapi juga akan menggali lebih tentang sebuah nilai yang teruji dalam zaman ya, yaitu ada etos santri, Mitra Muslim. Karena ini terkait, Mitra Muslim ya, pemerintah resmi memberlakukan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara atau ASN mulai 1 April 2026, dan kebijakan itu bertujuan untuk efisiensi energi, pengurangan penggunaan BBM, dan transportasi budaya kerja. Tentu juga layanan publik esensial tetap beroperasi, sementara sektor swasta dianjurkan untuk menyesuaikan. Jadi berlakunya bagi ASN di instansi pusat dan daerah, Mitra Muslim, dan juga pendidikan tidak ada WFA untuk sekolah, pendidikan dasar hingga menengah, belajar mengajar tetap tatap muka. Dan untuk sektor swasta, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengatur lebih lanjut dengan penekanan pada efisiensi energi di tempat kerja. Jadi anggarannya yang dihemat Mitra Muslim potensi hemat APBN 6,2 triliun rupiah untuk mengurangi polusi akibat mobilitas. Pagi ini kita akan bahas Mitra Muslim selengkapnya di dalam program Dimensi. Dimensi interaksi 031 5624 555, WA call 0855 3938. Kita sudah bersama Mitra Muslim, ada Gus Heri Cahyo Bagustiawan, founder Santripreneur Akademi Nusantara dan juga dosen UNESA, dan kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tani. Alhamdulillah, kabar baik Gus di pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar sehat, baik, bahagia. Itu kan yang menjadi doa kita selalu, toh. Sehat selalu, bahagia, dan sejahtera. Amin. Kayaknya pesannya sama kayak di Motivation di Suara Muslim, Gus ya. Oh. Ya, alhamdulillah Mas Dani. Lama nggak ini ya, kita nggak alhamdulillah. Studio untuk. Masya Allah. Iya. Dari rumah atau di kampus atau di luar kota ini, Gus? Gus sepertinya. Lagi di rumah Mas Dani, di kampus libur. Tapi kegiatannya tetap nggak libur, Gus ya? Kegiatan tetap terus berjalan Senin sampai dengan hari Minggu. Tidak ada hari liburnya. Masya Allah. Libur itu hanya di kalender, Mas. Masya Allah. Tapi Gus Heri kebagian nggak Gus tentang work from home ini, Gus? Kan ada kabar dari pemerintah itu yang menjadi tema. Ini juga kita ambil dari artikel yang disampaikan, ditulis oleh Gus Heri, WFH ASN, hemat energi dan ujian kepemimpinan empatik. Nah, kaitannya gimana Gus ini, Gus? Hemat energi, tapi sudahkah betul-betul produktif ketika WFH dilaksanakan, Gus? Ya, iya. Pertama begini, Mas, bahwa kalau kita bicara soal WFH, tentu kita ada dua hal yang harus kita cermati. Apakah kemudian WFH ini adalah sesuatu yang harus cepat direspon oleh pemerintah ketika ada satu gonjang-ganjing yang hari ini sedang berkembang, atau memang ini adalah bagian daripada memang punya tujuan yang sangat baik, yaitu adalah efisiensi atau hemat energi. Nah, fenomena WFH ini kan kaitannya dengan ASN, Mas Daniel, sebetulnya. Di WFH ini bagi ASN, ini kan narasinya kan semakin menguat sekarang hari ini.
Jadi narasinya itu kan cenderung positif kan Mas Dani. Iya. Ada fleksibilitas, kemudian ada hemat energi, hemat BBM gitu kan. Tapi kemudian pertanyaannya sama seperti yang diajukan Mas Dani tadi. Bahwa apakah kemudian WFH ini benar-benar bisa meningkatkan produktivitas? Atau, atau justru kemudian ini akan menjadi sekedar ilusi daripada produktivitas itu sendiri. Karena Mas Dani, bisa saja kita ini berhasil menghemat energi, tetapi pada saat yang sama kita ini justru mengalami satu defisit kepercayaan terhadap publik. Jadi di titik ini yang kemudian WFH itu tidak lagi sekedar berbicara tentang kebijakan teknis, Mas. Tetapi bagaimana kemudian ini menjadi satu ujian yang sangat penting. Apa itu ujian karakter, Mas? Jadi kalau WFH ini kan kalau memang WFH ini berpotensi mengurangi mobilitas dan konsumsi daripada BBM itu ada bensin, solar, pertamax dan lain sebagainya. Tetapi kan ini sebetulnya bukan satu-satunya solusi. Ya, ada transportasi publik kemudian yang bisa kita gunakan. Kemudian ada kendaraan seperti di zaman dulu ada sepeda ontel, bersepeda, bahkan beberapa kepala daerah hari ini sudah melakukan inovasinya. Ada goes di hari tertentu. Dan tentu bagaimana upaya pemerintah harus bisa memberikan atau bisa mendesain satu rekayasa di dalam mobilitas. Itu kan juga sebetulnya bisa menjadi alternatif. Ya, jadi kita ini Mas Dani perlu sekali untuk kemudian melihat bahwa kebijakan turunan daripada WFH di hari tertentu, katakanlah hari Rabu kalau di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lalu kemudian pemerintah pusat itu menentukan hari Jumat. Ini kan sebetulnya mereka harus bisa menjelaskan apa makna pemilihan hari itu. Katakanlah kalau misalnya di hari Rabu, ya ini berbeda dengan pusat ada hari Jumat. Jumat ini kan memiliki ritme sosial dan ada hubungan dengan spiritual yang berbeda, Mas. Karena nanti ada jeda di pukul 11, kemudian harus kembali lagi di pukul 1. Dan ini kan di akhir puncak daripada mereka bekerja. Jadi ini kalau kita bisa merancang dengan cermat, maka kebijakan ini kemudian ya kalau tidak dirancang dengan baik, tidak cermat, maka ini berpotensi akan menciptakan libur panjang yang ini justru akan menurunkan produktivitas. Orang itu kalau sudah di hari Jumat, di hari efektif itu sebelum ada WFH, itu mereka ketika di hari Jumat itu menganggap ini adalah hari waktunya untuk siap-siap beristirahat. Nah, kalau kemudian di hari Jumat itu dilakukan WFH, konsentrasi bekerja, produktivitas pasti akan turun. Karena di hari Kamis itu mereka sudah bersiap-siap istirahat. Sehingga hari Jumat istirahat, Sabtu libur, Minggu libur. Ya yang terjadi adalah libur panjang. Ini pikiran saya begitu. Sehingga yang menjadi persoalan utama di dalam WFH ini adalah bukan pada sistemnya, ya, tetapi pada bagaimana perilaku, behavior kerjanya itu, Mas. Jadi kita ini kan sering terjebak pada indikator-indikator seperti online, itu kan dianggap bekerja, sibuk, dianggap produktif. Padahal produktivitas itu, Mas, itu adalah soal output. Jadi produktivitas itu adalah output, bukan aktivitas yang kemudian tanpa adanya perubahan di dalam cara bekerja. Jadi tanpa adanya perubahan di dalam tata cara bekerja, maka WFH ini hanya akan
menjadi satu relokasi daripada aktivitas itu. Ya, jadi ini akan menjadi relokasi. Ya relokasi ya, Mas Dhani bisa mengartikan sendiri. Yang jelas ini bukan transformasi kinerja. Makanya Mas Dhani, ketika kita mempelajari teori-teori manajemen itu, bahwa ada yang disebut dengan agensi teori itu, bahwa ASN itu Mas Dhani, itu saya proof itu di dalam tulisan saya di Times Indonesia itu, bahwa ASN ini sebagai agen itu berpotensi mengalami apa yang disebut oleh bahasa akademik itu adalah moral hazard. Ketika pengawasan itu berkurang. Jadi kebebasan WFH itu hanya efektif kalau diiringi dengan motivasi yang ada di dalam diri para ASN itu. Karena apa? Manajemen modern yang kita pelajari hari ini itu kan menekankan yang disebut dengan output based performance. Ini bahasa akademiknya begitu. Nah, penerjemahannya adalah bagaimana sistem itu kan tidak cukup. Maka kemudian harus diperkuat dengan nilai yang oleh tradisi pesantren. Nah, ini yang oleh tradisi pesantren Mas Dhani. Yang oleh tradisi pesantren bahwa inilah yang disebut dengan etos kerja. Jadi etos kerja yang dibangun melalui kesadaran internal. Jadi dalam bahasa santri itu adalah muraqabah. Jadi dalam hidupnya itu merasa selalu diawasi oleh Allah, oleh Tuhan. Dan ini harus menjadi sebuah fondasi. Makanya kemudian kalau kita bicara santri, bahasanya santri, itu di dalam Al-Quran itu disebut bahwa sekecil apapun, di surat Al-Zalzalah itu kan sekecil apapun perbuatan pasti akan dipertanggungjawab. Dan inilah yang kemudian menjadikan kerja itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi yang oleh para santri disebut dengan amanah. Maka WFH Mas Dhani pada akhirnya ini akan menguji satu hal yang sangat mendasar. Apakah kita tetap bekerja ketika tidak ada yang melihat? Karena WFH itu tidak bisa dilihat. Ya Mas Dhani. Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting. Apakah ketika kita WFH itu kemudian kita tetap bekerja ketika memang kita tidak ada pengawas? Ini kan menjadi persoalan. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa WFH ini kan bukan satu-satunya solusi. Karena produktivitas itu, ya bagaimana ada outputnya, kan begitu Mas. Iya. Jadi ada resistensi publik juga, Gus. Ada beberapa kritik juga dari netizen ya, yang menolak WFH secara prinsip, tapi juga ada yang setuju Gus ya. Kalau yang menolak itu ketika mungkin dilaksanakan hari Jumat, kalau yang pemerintah Provinsi Jatim kan Rabu Gus ya, yang Gus Heri tadi sampaikan, karena kalau misalkan di hari Jumat itu khawatirnya dianggap sebagai ada fenomena long weekend yang terselubung Gus ya. Jadi Jumatnya mungkin libur panjang yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Heri. Kalau misalkan Rabu juga itu bisa jadi, tetapi kembali tadi pada bukan hanya WFH-nya, tetapi juga nilai dari kepribadian orang itu, prinsipnya Gus ya, termasuk tadi mengambil salah satu prinsip dari santri, yaitu ada nilai-nilai muraqabah, merasa diawasi meskipun di rumah, tetapi tetap melakukan pekerjaan yang sesuai sama dengan porsi yang ada di kantor. Nah, nilai-nilai apa saja Gus? Nanti insya Allah kita akan diskusikan pada sesi yang kedua, dan juga mitra musim boleh untuk berkomentar termasuk menelpon di 03156245555. WA bisa Anda sampaikan di 0855 3938. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu.
mencerahkan, menyejukkan. Kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan. Kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Dimensi interaksi 031 5624 555. WA call 0855 3938. Terima kasih Mitra Muslim, banyak komentar Gus bagi hari ini di 0855 3938. Tetapi selain komentar juga Mitra Muslim boleh bergabung, menanggapi, beropini di 0855 3938. Penelpon WA bisa, catatan suara juga bisa Mitra Muslim, atau bergabung dari interaksi telepon di 0315624555. Bu Ainur dari Gresik, terima kasih. Gus Heri menyimak, biasanya juga menyimak motivasi di pagi hari. Semoga berkah untuk aktivitasnya termasuk di hari Sabtu ini. Amin ya robbal alamin. Ada juga Kak Miftahul Jana, terima kasih yang bergabung dari YouTube Suara Muslim TV dan juga Mitra Muslim ya di 0855 3938. Kita masih membahas Mitra Muslim pagi hari ini, WFH hemat energi tapi sudahkah produktif ya, belajar dari etos santri. Gus Heri tadi menyampaikan salah satu nilai
yang harus diadaptasi ya bagi ASN yang WFH. Jadi kalau dilihat Gus ya di berbagai macam kanal ada yang menarik Gus ya. Mungkin hemat efisiensinya itu ada yang menerapkan pergi ke kantornya itu pakai sepeda ini Gus ya. Ini pemerintah menetapkan kebijakan WFH dan salah satu pemerintah di kabupaten di Indonesia yaitu Kabupaten Bangkalan itu mewajibkan ASN berangkat ke kantornya menggunakan sepeda ontel ya. Itu sebagai langkah penghematan energi di tengah gejolak krisis global. Ada juga yang lainnya pemerintah Kabupaten Bogor juga menggunakan sepeda listrik angkutan umum juga dan ada di pemerintah Kabupaten Bandung dan banyak ya mitra musim termasuk di Jawa Timur sendiri. Oke. Kalau menurut Gus Heri gimana Gus ya? Ya, Mas Dani ini luar biasa sebetulnya. Gus Heri, maaf. Apa yang diupayakan? Ada penelpon kayaknya. Ya. Ternyata ada penelpon. Oh ya, kita, silakan. Kita terima Oh, dulu. silakan, Ya. silakan. Halo, Bu Siti. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah sehat Mas Dani. Iya, lama Mas Dani sendiri. lama nggak gabung Bu Siti ya. Iya, ini saya cuman dengerin mantau terus. Kemarin akad itu waktu savana itu saya pengen gabung, tapi saya dengerin di mobil, di kendaraan Wah, Masya Allah, pulang. alhamdulillah. Iya. Mm-mm. Ya, Assalamualaikum Gus Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini Bu Mas Siti. Dani sama Gus Heri, ini kan masih dalam bulan Syawal, Mm-mm. masih dalam suasana Lebaran ya. Ya. Saya sekeluarga kepada Gus Heri sama Mas Dani, saya mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kesalahan saya mohon dimaafkan baik sengaja atau tidak sengaja. Sama-sama Bu Siti, kami juga Oke, mohon maaf. bisa itu. Kami Iya, juga mohon maaf sama-sama. dan batin. Semoga Mas Dani bersama Gus Heri sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Amin, amin. rezekinya barokah, Amin, usianya amin. barokah juga. Amin, Ya, amin. matur nuwun. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mengucapkan salam sapaan kepada Gus Heri dan juga mitra musim Bu Siti dari Krian ini Gus. Semoga juga sehat walafiat selalu. Ada penelpon juga Gus di pagi ini. Kita sambung dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ida gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih mudik Bu Ida atau sudah di rumah? Masih di rumah, nanti sore insya Allah mudik lagi. Mudik lagi, Masya Allah. Semoga lancar Ibu mudiknya. Amin. Amin ya Makasih. rabbal alamin. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Gus Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu saya Ida. mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum Gus. Allahumma Mohon taqabbal maaf. ya karim. Iya, tak apa-apa. Gini Gus. Kalau kita Gus itu ibu rumah tangga itu ya, mulai dari subuh, pagi, seharian itu kita kan kerja terus gak ada libur-liburnya kita Gus. Ya, dengan kesadaran diri sih bahwa kita ini kerjaan kita itu sudah berupa kewajiban bagi kita gitu. Iya. Tanpa merasa diawasin pun kita tak diawasin pun kita tetap kerja gitu. Masya Allah. Nah, ini Kalau- ya gak ada iya. libur. Kalau ada liburnya gimana Bu Ida? Kalau ada liburnya ya. Kalau kalau ada liburnya nggak makan Bu ya, nggak sarapan ya? Ya nggak makan kalau saya karena nggak punya ini teman di rumah. Iya. Terus gini ya Gus. Kabarnya saya dengar juga gitu. Katanya ini sekarang ini ada kabar itu kalau misalnya mau hemat energi itu habis masak itu katanya kompor itu dimatiin, dilepas juga. Aduh, ini kan ribet nanti masang lagi juga gitu. Benar seperti itu. Iya. Tapi biasanya habis masak dimatiin nggak kompornya Bu Ida? Atau tetap dihidupkan? Tapi itu katanya tuh suruh dilepas gitu loh maksudnya. Oh, nggih. Kalau kompornya dia dimatiin, masa ada dimatiin, tapi disuruh lepas katanya. Allah kan ribet kalau misalnya kayak gitu. Sebenarnya kan
Indonesia ini, negeri kita ini kan kaya ya, kok Hmm. bisa sampai seperti itu gitu Gus. Iya. Mohon pencerahannya Gus. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bu Ida. Ini merefleksikan kepada tugasnya Bu Ida, Gus, sebagai ibu rumah tangga. Ya, Ibu rumah tangga juga WFH katanya ya, sama dengan kebijakan pemerintah. Tapi masalahnya ketika WFH nggak perlu ada pengawasan, itu sudah sadar diri, Gus. Jadi kalau misalkan libur saja satu hari, itu sudah nanti bisa berantakan rumahnya, nggak ada yang nyetrika, mungkin yang bersih-bersih termasuk memasak. Itu yang pertama tadi. Nah, yang kedua, ada juga beliau mendengarkan katanya untuk mengefisiensi energi tadi ya. Eh, Bisa mematikan kompor tadi dan sebagainya. Nah, negara Indonesia bukannya kaya, Gus ya, tetapi kenapa kok sampai saat ini belum kunjung sejahtera? ya. Baik, terima kasih Mas Andi. Bu Ida, terima kasih banyak. Bu Ida ini WFH setiap hari, Mas Andi. Iya, Bu. Jadi ibu rumah tangga itu Masya Allah. WFH-nya setiap hari. Nah, justru saya ingin menyampaikan bahwa para pekerja hari ini, ASN misalnya, kita mencontoh potret sosok ibu-ibu rumah tangga. Hmm. Selain daripada kemudian bagaimana etos santri di dalam menjalani kehidupan di dalam pesantren itu. Maka sebetulnya ibu-ibu yang sedang memasak, mensetrika, umbah-umbah, mencuci, ya, isa-isa piring dan lain sebagainya, itu WFH setiap hari, kerjanya dari rumah, ya Mas Ari. Sehingga tanpa diawasi pun, maka dalam konsep muraqabah itu kan merasa selalu diawasi oleh Tuhan, oleh Allah. Dan ini menjadi pondasi yang sangat kuat bagi ibu-ibu. Nah, harapannya ASN-nya bisa mencontoh ini. Jadi ada, tidak ada, diawasi, tidak diawasi. Ya kayak santri lah kira-kira. Dia bangun jam 3, itu kan bukan karena untuk absen toh, tetapi karena ada satu kesadaran di dalam dirinya, ada satu tanggung jawab moral di dalam dirinya, tanpa bangun pagi tanpa tujuan untuk presensi. Tapi santri bangun untuk melakukan sholat di malam hari. Sama kayak ibu-ibu seperti Bu Ida. Ini kan Bu Ida ini mengamalkan apa yang disebut dengan konsep muraqabah. Jadi selalu diawasi oleh Tuhan, oleh Allah. Dan ini menjadi pondasi yang sangat kuat. Maka Mas Dani, di dalam etos yang seperti Bu Ida ini kan sudah terlatih dari sisi kedisiplinan, kemudian ada amanah di situ, mandiri, bermanfaat, bahkan ada kesadaran kalau saya berhenti masak saya nggak makan. Sama ASN hari ini juga harus berpikir seperti itu. Kalau saya tidak bekerja hari ini, saya tidak berbuat untuk negara. Nah, kira-kira begitulah, Mas Dani. Nah, kemudian terkait dengan yang disampaikan oleh Bu itu, bahwa kita diperintahkan untuk mematikan, ya, perintah yang baik kita aminkan, kita amalkan. Kira-kira begitu, Bu. Jadi sejak zaman Mbah Buyut saya ya memang begitu, Mas Dani. Jadi ketika selesai masak ya jangan ditinggal, yang harus dimatikan. Sehingga inilah yang di dalam tulisan saya di Times Indonesia yang pernah saya uraikan itu, bahwa selain kemudian kita ada tuntutan untuk melakukan EFA, efisiensi energi, BBM, melakukan inovasi bagaimana cara agar bekerja itu bisa menghemat energi tanpa mengeluarkan BBM dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah ada satu empati publik dari seorang leader, pemimpin. Jadi harus menjaga betul apa yang mau disampaikan dalam statement, dalam berpakaian, berpenampilan, sehingga jangan sampai melukai orang-orang di bawah seperti kita ini, Mas Dani. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita diminta hemat energi, tetapi kemudian belanja besar-besaran negara. Kemudian ada behavior perilaku yang flexing dan lain sebagainya. Belanja kendaraan yang mahal untuk dinas dan lain sebagainya. Jangan. Inilah kemudian dibutuhkan kepemimpinan dari seorang leader, empathic leader.
Ini kalau kita sebut namanya empati. Harus ada rasa empati di dalam kepemimpinannya itu. Indonesia kaya raya. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya tidak ngefek. Kalau kita bicara soal hemat energi, ini sebetulnya tidak ngefek terhadap ASN. Karena yang di Indonesia ini kan 70%, Mas Dani, itu sumber energi listrik itu kan dihasilkan oleh yang di Kalimantan itu batu bara. Dan kita memiliki kekayaan yang luar biasa itu sehingga nggak ngefek. Gitu. Nah, tetapi dengan kebijakan yang sudah diputuskan hari ini, kemudian mau tidak mau kita harus bisa dewasa di dalam membicarakan satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau BBM, nah memang Indonesia masih bergantung. Tetapi kalau untuk energi yang lain seperti listrik, kan Indonesia ini kan PLN itu kan PLTU, Pak. Dan itu kan sumber utamanya kan dari batu bara. Dan Indonesia kaya raya dengan itu. Sehingga sebetulnya tidak usah khawatir soal hemat energi. Karena nggak ngefek. Karena Indonesia memiliki kekayaan itu. Ya. Jadi kira-kira begitu, Mas. Oke, ya. Oke, ya baik. Terima kasih dari Mitra Muslim yang bergabung, termasuk Ibu Ida. Nanti kita sambung, Gus. Ada yang mau bergabung nanti pada sesi berikutnya, penelpon di 03156245555, WA dan juga komentar YouTube Suara Muslim TV kami akan bacakan selepas pariwara berikut ini. Dimensi interaksi 031 5624 555. WA Call 0855 300938. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
Dimensi Interaksi 031 5624 555. WA Call 0855 3938. Terima kasih Mitra Muslim, sapaan-sapaan di pagi hari ini Pak Hidayat juga terima kasih Mitra Muslim yang menyimak melalui radio streaming dan menyaksikan channel YouTube Suara Muslim TV. Ibu Yayu dari Bali, Bu Suyati dari Ngawi, Bu Yati dari Suara Muslim Batu. Ada juga yang berkomentar Gus di channel YouTube Suara Muslim TV. Kita masih bersama Gus Seri Cahyo Bagus Setiawan, founder Santripreneur Akademi Nusantara dan juga dosen UNUSA. Masih membahas hemat energi, tapi sudahkah produktif ya? Kita belajar dari etos santri. Salah satu nilai tadi yang diterapkan di santri yaitu muraqabah ya, merasa diawasi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa komentar Gus sebelum ke penelpon yang nanti kita tunggu terputus tadi. Dari Kak Miftahul Jana juga menyimak, kemudian dari Pak dari Pak Cahya ya, akun Cahya, Gus Seri dan juga Mas Dani, kenapa jika dibatasi energi semua kok tidak diwajibkan menggunakan pembatasan kendaraan pribadi Gus ya? Karena semakin tahun kendaraan kan semakin membeludak, jalan itu yang sebegitu luasnya kadang juga masih macet. Tentu digunakan angkutan publik itu lebih oke katanya. Kemudian beliau juga komentar yang kedua, khawatirnya Gus saat WFH itu ada yang mengakali pakai GPS fake ya, atau GPS yang yang palsu ya, bisa disetting begitu. Nah, ada komentar Gus. Ya, pertama yang barusan yang terakhir itu soal GPS itu. Kalau yang namanya WFH itu ya dari rumah, tidak perlu memainkan GPS ya, saya kira itu ya Mas. Sehingga ya WFH memang bekerja dari rumah. Inilah yang menjadi persoalan kita tidak bisa kemudian, dan ini nyambung dengan yang pertama tadi Mas, bahwa sebetulnya kalau saya membaca ini adalah satu momentum. Momentum apa? Momentum untuk menggerakkan perekonomian dari bawah. Karena ketika kemudian daripada WFH, ini pikiran saya Mas. Yeah. Daripada WF kan masih bisa disiasati dengan melakukan transportasi publik. Dan ketika para pekerja ini menggunakan transportasi publik, tentu transportasi publik ini banyak jenisnya, mulai dari ojek, kemudian roda 3, roda 4, ada bis dan lain sebagainya. Nah, ini kan kemudian ekonomi dari bawah juga bisa bergerak. Ojek-ojek itu kan kemudian mendapatkan kecukupan ekonominya dari situ. Nah, ini momentum menurut saya. Tetapi karena diputuskan sehingga pikiran saya mulai berpikir kembali bahwa nampaknya ketika situasi seperti ini, ya Indonesia tidak boleh kemudian merasa ya sudah kita WFH saja. Ya. Justru ini adalah momentum untuk kita bekerja keras, Mas Dani. Bagaimana kemudian kepala daerah itu dituntut ya harus memiliki terobosan-terobosan. Dan hari ini sudah bagus. Ada beberapa kepala daerah yang memberikan satu inovasi, ada goes, ada kemudian jalan kaki dan lain sebagainya. Tapi di daerah yang lain kan tidak semua gitu, sehingga harusnya dengan fenomena hari ini menjadi momentum bagi kepala daerah untuk melakukan terobosan-terobosan. Kita tidak boleh berhenti bekerja, tetapi justru harus bekerja yang bersungguh-sungguh. Harus bekerja yang bersungguh-sungguh. Tidak boleh negara dibiarkan memikirkan sendiri. Ya, seluruh lapisan masyarakat, elemen masyarakat juga harus bisa kontribusi terhadap negara dengan apa? Melakukan versi terbaik mereka. Ketika WFH maka bekerja yang bersungguh-sungguh. Kira-kira begitu Mas. Nah kemudian kalau sudah bekerjanya para ASN lah katakanlah hari ini, itu kemudian mereka malah menerapkan konsepsi yang diamalkan ibu-ibu tadi Mas Dani, ibu-ibu rumah tangga.
dengan konsep muraqabah itu, saya yakin ini akan muncul satu disiplin baru di dalam diri seorang ASN, ya amanah, kemudian mandiri, dan harus bisa mengorientasikan ada satu kebermanfaat di dalam memberikan layanan publik. Ya, apa yang ditingkatkan sekarang ini adalah bagaimana mindset daripada ASN itu. Apa mindsetnya ya? Mindsetnya harus proaktif, harus inovatif, harus solutif. Jadi ASN hari ini tidak cukup kemudian menjadi pelaksana, eksekutor saja, tapi juga harus bisa menjadi satu problem solver, termasuk kepala daerah. Nah, termasuk pimpinan-pimpinan perusahaan swasta. Maka saya mengusulkan ya satu sintesis yang menurut saya ini menjadi sangat pokok adalah bagaimana merumuskan bahwa WFH ASN ini harus dibangun di atas dua hal, sistem yang disebut dengan amanah dan ruh yang disebut dengan ikhlas. Amanah ini bukan hanya akronim, Mas, tetapi berbicara tentang cara berpikir dan cara bekerja. Kalau kita lihat dari akronimnya, misalnya dari amanah ini kan diawali dari huruf A. Yeah. Amanah ini A-nya ya akuntabel. Jadi akuntabilitas di dalam WFH ini tidak boleh lagi berbasis kehadiran. Menurut saya ini tidak boleh hanya berbasis kehadiran, tetapi harus berbasis hasil. Jadi kita ini harus berani menggeser satu paradigma kuno, ya, bukan lagi online itu berapa jam, enggak boleh begitu. Tetapi apa yang sudah dihasilkan hari ini. Jadi seorang ASN yang bekerja dari rumah itu tetap bisa diukur kinerjanya. Jadi berapa layanan yang bisa diselesaikan hari ini. Dokumen-dokumen apa saja yang sudah diproses. Karena begitu. Yeah. Terus berapa lama sih persoalan-persoalan yang diselesaikan oleh para ASN ini. Maka tanpa ini, Mas Dhani, tanpa layanan yang diukur, dokumen yang diproses, dan persoalan yang diselesaikan, WFH ini hanya akan melahirkan aktivitas yang tidak punya arah. Jadi tidak punya tujuan. Ya. Ini dari amanahnya, dari huruf A-nya itu. Kalau misalnya M-nya apa? Ya manajemen waktu. Mas Dhani sudah menyampaikan toh. Jadi manajemen waktu. Jadi WFH ini kan sering disalahpahami sebagai kebebasan waktu. Oh, tidak begitu. Tanpa disiplin, fleksibilitas itu akan berubah menjadi apa? Kelonggaran. Nah, maka dalam tradisi pesantren, dalam tradisi santri, bahwa santri itu kan terbiasa hidup dengan ritme waktu yang ketat, Mas Dhani. Iya. Ya, dengan ritme waktu yang ketat, bahkan tanpa adanya pengawasan langsung, dia itu kemudian bagi ASN yang perlu untuk dihadirkan di dalam WFH ini, maka ASN harus memiliki jam kerja internal ketika WFH ini. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti jam kerja formal, tetapi ada kedisiplinan waktu. Dan ini adalah fondasi di dalam produktivitas. Amanah. Dari apa? A-M-A. A-nya lagi amanah. Amanah itu kan berarti integritas. Nah, apa integritas itu? WFH harus bisa membuka ruang yang sangat besar supaya tidak terjadi manipulasi. Jadi terlihat bekerja, tetapi tidak benar-benar bekerja. Nah, disinilah kemudian amanah itu betul-betul diuji. Jadi amanah itu bukan hanya sekedar bekerja dengan jujur, Mas Dhani, tetapi bagaimana mereka itu tidak diawasi, tidak mengisi laporan secara formalitas, tidak sekedar online, tetapi benar-benar bekerja. Tidak ada amanah kalau semua sistem itu pasti akan bekerja. Yeah. Maka N-nya, Mas Dhani, harus ada nilai. Di dalam konsep amanah itu harus ada nilai. Tadi Mas Dhani sudah sampaikan. Apa itu? Apakah layanan hari ini bisa lebih cepat?
bisa lebih cepat, ya kan? Apakah kemudian masyarakat ini bisa lebih terbantu atau tidak? Maka harusnya WFH ini bisa menghasilkan satu nilai tambah value yang bukan hanya sekedar memindahkan lokasi kerja. Karena prakteknya yang menjadi kekhawatiran adalah tidak terjadi produktivitas itu WFH tapi dari kafe, WFH tapi dari warkop, WFH dari tempat perbelanjaan dan lain sebagainya. Ini kan bagaimana mengukurnya? Nah, yang terakhir, amanah itu kan diakhiri dengan huruf apa? Ya adaptif. Maka inilah yang disebut dengan hybrid working yang cerdas. Apa? Tidak semua, karena tidak semua pekerjaan itu cocok dilakukan secara WFH. Maka WFH dan WFO, ya WFO itu ya bekerja dari kantor, itu harus diposisikan sebagai sebuah strategi. Jadi pekerjaan yang membutuhkan kolaborasi intens terhadap layanan publik ya tetap dilakukan di kantor. Sementara yang pekerjaan individual mungkin masih bisa dilakukan dari rumah. Nah, adaptif ini berarti berbicara tentang kecerdasan. Cerdas di dalam memilih, ya, bukan sekedar mengikuti tren-trenan itu. Nah, amanah diakhiri huruf A, lalu dikuatkan dengan huruf H. Apa itu? Human. Ini yang tadi saya sampaikan, leadership. Jadi kepemimpinan di dalam WFH ini tidak bisa lagi berbasis kontrol-kontrol. Wah, ini harus kerja dikontrol dan sebagainya. Tapi berbasis kepercayaan. Pemimpin harus bisa membangun sistem yang jelas, tetapi juga harus bisa memberikan ruang kepercayaan kepada timnya. Sehingga kepercayaan ini harus diimbangi dengan akuntabilitas. Nah, ruhnya disinilah Mas Dani, ikhlas menjadi ruh, dan ikhlas ini menjadi konsistensi ketika tidak ada lagi yang disebut dengan pengawasan. Jadi menjaga niat ketika memang tidak ada apresiasi. Kayak ibu-ibu tadi kan tidak diapresiasi pun, tidak diberi penghargaan apapun, tetap jalan tuh. Goreng tempe tetap, goreng tahu tetap, ya setrika tetap. Nah, sehingga menjaga niat ketika tidak ada apresiasi, dan kemudian harus selalu menjaga kualitas ketika tidak ada kontrol. Karena dengan ikhlas inilah kita bekerja berubah dari hanya sekedar kewajiban menjadi sebuah pengabdian. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Iya. Nilai-nilai yang disampaikan oleh Gus Heri, ada amanah, kemudian manajemen waktu, artinya memang tidak sekedar bisa memanajemen, tetapi juga punya jam kerja tersendiri, ada nilai, ada human. Kameranya off ya Gus ya? Tadi disampaikan sama Mitra Muslim ke WA pagi ini. Di 85. Oh alah, keluar ya berarti? Iya. Bentar. Ada juga Mitra Muslim yang berkomentar. Tapi dari... yang suara saya nggak hilang ya Mas Dani? Nggak, suaranya ya? normal, suaranya normal semuanya Gus. Alhamdulillah. Okay. Mungkin penelpon terakhir Gus ya, ada yang bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa ini? Mbak Kartika ini ya? Iya. Oh iya. Gimana kabarnya Mbak Kartika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sebelum saya bertanya, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin pada Gus. Siapa tadi Mas? Gus Heri. Gus Heri. Alhamdulillah ya. Gini saya mau tanya, ini apa namanya? Apakah kebijakan WFH itu jelas dan tujuan kerja harian atau mingguan itu dipahami oleh seorang pekerja ya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah semua sektor baik itu pemerintahan maupun swasta itu bisa menerapkan WFH ini ya? Contohnya misalkan yang kerja di radio ini apakah bisa menerapkan WFH ya? Itu aja. Yang ketiga, yang satu lagi. Kenapa seorang santri itu ketika sudah pulang ke rumah itu kok tidak menerapkan nilai kesantriannya ya? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kartika komentarnya. Apakah semua kebijakan yang pertama tadi kayaknya sudah dijawab oleh Gus Heri. Yang kedua, apakah juga bisa WFH?
penyiar radio. Penyiarnya tetap di radio, tapi Gus Herinya ini di rumah. Ini bisa narasumbernya jadi yang WFH bisa ini Mitra Muslim ya. Yang ketiga tadi Gus komentarnya santri ketika mungkin sudah pulang selepas lulus dari pesantren kadang lupa dengan nilai-nilai kesantriannya. Apakah benar Gus? Ya, jadi begini, santri itu ya manusia biasa Mas. Jadi lumrahnya manusia ya tidak ada yang sempurna di dalam hidup. Santri mungkin belum memiliki rasa kepercayaan diri, tetapi kalau sudah dibuka saja santri itu luar biasa Bu, luar biasa. Mas Dhani itu santri tuh, jadi santri tetapi bisa mengudara, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya saya santri. Dan banyak pemimpin-pemimpin negeri ini juga dari santri, pengusaha-pengusaha yang hebat, yang loman juga banyak dari kalangan santri, sehingga saya kira santri ini punya potensi besar, hanya saja barangkali ketika masih baru boyong itu masih terngiang-ngiang dengan kebersamaan dengan kiai, sehingga belum bisa rela melepaskan pelukan kiainya. Gitu kira-kira bahasana sekarang belum move on gitu. Tetapi kalau sudah move on, wah luar biasa Bu. Karena santri ini menurut saya kalau yang laki-laki ya calon imam yang dibutuhkan untuk keluarga. Kalau perempuan bisa menjadi ibu yang melahirkan generasi-generasi hebat. Jadi santri ini luar biasa. Pengabdiannya terhadap negara juga. Imam-imam di musola itu santri semuanya. Sehingga ini tidak ada pembelaan terhadap santri Mas Dhani. Tetapi ini adalah satu realita. Dan kami berada di satu ruang virtual ini di dalam program siaran radio ini sama-sama santri. Mas Dhani ini juga santri ini. Saya juga santri. Sehingga kembali lagi bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Pasti ada sesuatu yang kurang, tetapi bukan kita lihat kekurangannya, tetapi apa gebrakan selanjutnya dari diamnya itu. Kira-kira begitulah untuk membesarkan hati kita bersama. Nah, kira-kira begitu Mas. Terima kasih Mbak Kartika dan mohon maaf sekali Mitra Muslim ini karena terbatasnya waktu, jadi nanti boleh untuk diputar ulang di channel YouTube Suara Muslim TV. Sebagai kesimpulan Gus di pagi hari ini tentang hemat energi tapi sudahkah produktif? Belajar dari etos santri. Ya, begini Mas Dhani. Jadi WFH ini kan bukan soal kita kerja dari rumah ya sebetulnya. Tapi soal bagaimana apakah kita ini tetap bekerja saat kemudian kita tidak ada yang melihat tadi. Nah, sistem itu kan bisa mengatur. Tetapi lagi-lagi hanya amanah dan keikhlasan itulah yang kemudian bisa menjaga. Karena itu kita butuh amanah sebagai sistem, ya tadi sudah saya sampaikan amanah itu, dan ikhlas itu sebagai ruh. Karena WFH ini bukan soal lokasi bekerja Mas Dhani, tapi soal kualitas daripada personality. Ya, masalah kita ini bukan di kerjanya, tetapi di bagaimana cara kita bekerja. Jadi perubahan itu kan tidak selalu dimulai dari kebijakan yang besar, tapi dari kebiasaan yang kecil. Dari bagaimana menetapkan target harian bagi ASN. Kemudian bagaimana menjaga kedisiplinan waktu. Bagaimana menyelesaikan tugas itu tanpa kemudian harus menunggu. Dan bagaimana kemudian bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Maka WFH ini kesempatan untuk kita bisa membuktikan bahwa kita ini bisa bekerja. Bahkan ketika tidak ada satu pengawasan sekalipun. Disinilah ikhlas menjadi ruh kita bersama, dan ikhlas ini menjadi konsistensi ketika tidak ada pengawasan. Menjaga niat ketika memang tidak ada apresiasi, dan kemudian kita bisa menjaga kualitas ketika memang tidak ada yang mengkontrol. Ikhlas, maka kerja berubah dari sekedar kewajiban menjadi satu pengabdian. Baik, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Gus sudah berbagi di pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan diskusinya
di hari-hari yang akan datang insya Allah. Dan untuk artikelnya nanti bisa kita bagikan Mitra Muslim ya, dari artikel yang Gus Heri yang dibuat siaran di hari ini. Semoga sehat selalu Gus Heri bersama para santri dan juga para keluarga. Selamat juga libur akhir pekan Gus, semoga berkah untuk aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ya, bersama Gus Heri Cahyo Bagus Setiawan, Mitra Muslim, founder Santripreneur Akademi Nusantara dan juga dosen UNESA, dan saya Dani Rahmat juga mohon pamit undur diri. Terima kasih yang sudah bergabung di WA ataupun juga di YouTube Suara Muslim TV. Azhar sebagai videografer. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.